tadi lebih deres banget sih, ini enggak sederas tadi. Si Allah dijemput duluan dia sama mama. Kaget dia juga kaget tiba-tiba mamanya. Udah di depan. Tugu apa sini namanya, tugu lonceng, mana Iya. loncengnya? Dia juga nggak tahu. Pokoknya kalau mesen Gojek dia harus di sini, nggak boleh di Alfamidi, nggak boleh di Cilebutnya, nggak boleh, harus di Togo Lonceng. Soalnya di sana udah ada ojek. Nanti di itu digebugin sama ojek. Soalnya waktu itu dia pernah di Alfamidi, dia bilang saya nggak enak badan bang buat jalan ke Togo Lonceng. Terus katanya, terus dia di sana langsung disamper sama 2 orang pak. Terus ini adanya lagi nggak enak badan makanya saya kesini. Bener gitu katanya. Iya bener, dia bilang iya tadi saya minta ini. Ini udah takut duluan, dipukulin soalnya sama ojek pangkalan. Bapak belum makan. Dede apa makanannya? Bilang Bisa dimakan nggak? Apa lapar banget? oh Oh, tapi nggak ada sendoknya ya? enggak. Jalannya Pakai payung dia, hmm? pakai payung. Payung Dede mana? Dia pakai payung, pernah naik motor payungnya langsung. Nyucup. Iya, itu dia kuat banget payungnya. Kalau payung zaman dulu kuat. Kalau payung dulu itu makanya tuh ada tukang servis payung kan. Sekarang makanya masih ada, Papa lihat tukang servis payung jalan-jalan. Tapi lucu lihat menjadinya, siapa yang mau bener payung? Karena payung murah kan sekarang. Mahal buat teh. Dulu itu payung itu adalah lambang. Jadi orang yang punya payung itu lambang kekayaan dulu itu. Kalau zaman dulu bangsawan aja, para bangsawan yang punya payung. Makanya payung itu juga nggak kena hujan aja, kena siang terik. Sekarang udah bergeser nilainya. Dan di kampung tuh rata-rata tukang servis payung itu tuh iniin dicurigai sebagai palasi. Anu, Jadi kalau di kampung itu kan palasi itu sama kayak kalau di Bali itu leak itu. Palasi itu yang hisap darah bayi. Kalau palasi itu kan dia bisa terbang badannya tinggal, jadi yang terbang kepalanya sama jantungnya kan sama ususnya. kayak setan Jepang ya. Kan ada juga Iya, yang kepalanya doang kan. kepala sama jantungnya sama ususnya. Itu si Cici malah waktu itu bilang, Cici pernah bilang sih di Padang ada hantu kayak Jepang gitu. Ya palasi. Serem banget. Serem banget karena itu ada beneran. Memang benar. Kau pernah lihat? Nah, Kau pernah lihat? ya. Papa waktu diisi oleh guru Papa, ternyata belakang hari ayah cerita juga, ayahnya mama itu juga gurunya. Dia itu waktu mengisi Bapak itu terus suaranya berubah.
ternyata dia yang didatangin nama dia gurunya. Jadi gurunya itu kalau di laut, kalau di air menjadi bisa jadi buaya, kalau di daratan bisa jadi harimau, kalau di udara dia jadi elang. Sebelum gurunya datang itu di bagian atas rumah itu pas sudah mau datang, di atas rumah itu seperti bunyi batu gedek di gelindingnya. Nah, itu nyata itu yang papa jadi cakap waktu itu kayak gitu tuh. Cerita Guru papa yang paling ajaib ya itu. Terus sudah begitu tiba-tiba dia bersilat sendiri, itu suaranya berubah. Assalamualaikum gitu kan. Dia tanya ke kami, putra mana katanya. Dijawab kan waktu itu bertiga itu, ya Allah, apa Mama Uni. Dijawab mau ya Allah, kami putra Minang. Jadi guru papa itu punya keris. Jadi kalau kerisnya itu bulan Muharram itu menghilang. Nanti selesai bulan Muharram balik lagi. Yang lucu dia dapat keris itu, tahu nggak dedek ceritanya? Jadi dia bertapa, dia memang bertapa di daerah Banten. Dia bertapa. Ya pokoknya dalam pertapaan itu kan macam-macam datang ujian tuh, macam-macam datang godaan, ada yang ular lah, ada apalah. Nah, dia nggak bergeming dalam pertapaannya kan. Terakhir datang putri kayak berpakaian kayak putri raja, cantik sekali, datang menggoda dia kan, merayu dia. Duduk di pangkuannya, mengelus wajahnya, dia tetap gak bergeming. Karena ya dia tua, gurunya kan bilang itu adalah coba godaan. Nah, akhirnya pokoknya dia selamat dari godaan itu. Baru Saputri itu bicara, selamat anak muda kan. Kamu bisa melewati semua cobaan. Nanti pagi saya memberimu oleh-oleh, ya kan? Nah, dia tetap dalam pertapaan itu. Pagi-pagi ada keris di pangkuannya. Nah, pas dia lihat ada keris di pangkuan itu, kecewa dia itu. Kecewanya dalam hatinya kan, dia kan cerita ke bapak. Bukan kecewaan, cuma dapat keris, sudah bertapa berapa lama gitu ya kan. Kalau tahu cuma dapat keris, mending putri itu saya iniin katanya. Dalam hatinya, putri yang cantik itu mending saya layanin, rayuannya kata dia kan. Dalam hatinya dia cerita bapak itu ada perasaannya. Nah, sejak itulah dia mengobatin orang, dibantu oleh kerisnya. Kerisnya itu bisa berdiri. Jadi kerisnya itu bisa berdiri, bukan kayak berdiri dalam, ada di media sosial keris-keris berdiri itu kan berdirinya karena ada ganjalannya kan, diganjal oleh sarangnya. Kalau ini enggak, memang dong. iya, itu nyata itu karena jalan hidup papa kayak gitu. Dan dulu papa itu, ini ayah yang cerita kan, kalau di kampung kita itu dulu kan orang memang hebat-hebat. Jadi ayah kebetulan lagi ikut sama guru papa, dia dengan beberapa temannya hari malam. Pas malam itu ya sudah, kita ke kedainya si Anu katanya. Yang kedai si Anu itu adalah orang sakti juga. Sudah dia pergi ke kedai itu, dia dinyalain lampu minyaknya. Mereka pada bikin kopi, pada
masak ketan kan, karena malam sudah selesai mereka, pokoknya sudah selesai lah mereka kumpul-kumpul itu, buka jendelanya semuanya, kata guru papa ini kan, yang juga guru ayah kan. Akhirnya kan yang lain pada buka jendela itu. Setelah dibuka jendela itu, sebentar lagi kita pergi, tapi biar kita jangan dituduh, saya datangkan hujan dulu gini. Datang hujan, masuk hujan itu keterbangan ke kedai itu, pada basah semua. Nah, itu ayah yang cerita, karena ayah waktu itu di situ, ayah mama di situ. Makanya papa bilang, guru papa itu kaget ayah kan, guru sama. Dulu papa bertanding silat waktu SD, menang ya karena didampingin guru papa itu juga. Ada itu peserta yang setelah di apa namanya, sasana apa istilahnya, di ring pertandingan lah kalau istilah sekarang, ada yang mematung aja. Itu mah aneh-aneh kalau cuma zaman sekarang itu kan kesaktian tuh bukannya hilang, tapi memang kita itu sudah nggak mampu untuk melakukan bertapa seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu dia masih sawah luas, dia bertani, jadi dia menunggu panen itu dia bisalah bertapa, dia bisalah berdiam diri di mana. Kalau di zaman kita sekarang berdiam diri mau 2 hari aja anak sudah kecar-kacir, nggak bisa makan kan. Jadi gitu. Nah, di zaman papa juga itu waktu SMA papa bertanding kan bola voli. Kalau papa kan nggak suka bola voli karena papa kecil kan. Itu bola voli itu, kata teman papa yang main, setiap bola voli itu kayak arah mereka kayak batu melintasnya katanya kan. Makanya kalah tuh kami itu dengan daerah yang di daerah perbukitan tuh lawan. Berarti nggak ada yang main besi ya? Ya kalau zaman dulu tuh kan begitu. Jadi kalau ada orang-orang yang bercerita itu omong kosong, itu apa ya, memang dia nggak tahu, terus kita nggak perlu bantah juga karena memang kita nggak akan bisa buktiin. Papa juga nggak akan bisa buktikan seperti apa yang dilakukan guru papa, karena papa tidak menjalani bertapa seperti mereka. Ya kan? Jadi sebelum dapat ilmu itu kan bertapa dulu. Jadi makanya papa cuma dapat ilmu-ilmu yang ringan-ringan aja. Nah, apalagi kata pesulap merah itu apa semuanya itu ini ya biarkan saja, nggak bukti ini karena memang nggak bisa buktiin. Itu kan sama saja juga dengan Nabi kita Isra Mi'raj tuh nggak bisa buktiin apa betul katanya. Sama juga di zaman papa dikeroyok 30 orang itu juga kan nggak ada CCTV yang merekam, orang yang nggak akan percaya kecuali orang yang jadi buktinya, saksinya, Om Hendro. Jadi kayak gitu. Makanya nggak perlu ngotot pula bantah-bantah orang yang nggak percaya hal begitu. Iyain aja karena memang kita nggak bisa buktiin. Apalagi kayak guru papa itu udah meninggal kan. Dan kerisnya itu pun raib. Dia meninggal, kerisnya juga hilang. Bukan musnah, menghilang, raib. Oh, ikut Jadinya, menghilang. Karena pemiliknya nggak ada ya? Ya, bapak nggak tahu soal itu.
hilang karena waktu itu papa langsung minta ke istrinya kan, berisnya saya yang simpan, berisnya raib. Karena sebelum meninggal itu guru papa itu dia ingin ketemu papa, cuma papa nggak bisa ketemu waktu itu. Yang kita tinggal di Salak, Ya. dedek belum lahir. Oh. Masih juga. Kita tinggal di Salak. Tapi iya, abang Ulia juga belum lahir. Kalau nggak salah. Oh, masih 20-an ya? Ya lupa bapak 30-an. Awal 30. Nah waktu papa yang itu tuh itu betul-betul Soalnya mama Papa- lahirin deh umur 30 kan, mama. ya berarti itu betul-betul tuh perempuan sekampung tuh lihat papa itu kayak dia mereka pada bilang papa itu kayak artis itu, tapi setiap mereka tuh beda-beda juga bilangnya. Yang ini bilang kayak artis ini, yang itu kayak artis itu. Ya lucu. Ngeliatnya kayak tipe mereka. Mungkin tipe masing-masing. mereka siapa artis yang mereka sukai mungkin itu kan. Makanya dulu waktu itu papa lagi nongkrong di mana tuh cewek-cewek itu yang beli jajanin papa. Di saat itu terus baru papa melanggar pantangannya kan. Padahal pantangannya cuma ini, nggak boleh makan nangka. Nah papa melanggar pantangannya itu waktu itu karena ayah wo merit kan, menikah di kampung itu kan adatnya itu ya gulainya gulai nangka kan. Oh ya, sampai sekarang. Iya pestanya kan gulai nangka kan, otomatis papa tuan rumah. Susah banget tuh. Itulah. Itu kalau bulan puasa itu kan mau tarawih bapak ke masjid kan, selalu kayak gitu. Dulu kan adanya masjid raya, jadi masjid Muhammadiyah ibadah. Pas papa masuk masjid itu tuh pasti semua leher wanita perempuan itu di belakang itu berputar melihat bapak itu. Memang begitu. Aduh. Saya kepo banget dulu. Itu hebat guru bapak itu. Memang ganteng bapak lihat orang. Mereka lupa juga ya pas papa udah hilang gitu. Mereka juga lupa pernah lihat papa cakep. Nggak tahu, kan nggak nanya. Sebab memang ada berapa dari mereka yang tergila-gila sama papa. Pas kalau sekarang ketemu biasa saja dilihat papa kan. Sakit juga hati bapak. Terus kayak ayahnya Abah itu istrinya 40-an. Memang dia ayah itu memang ganteng juga, tinggi kan, kayak Ronald Reagan yang jadi presiden Amerika itu. Memang ganteng juga. Nah, cuma menurut emaknya, adik ibu, dia itu makanya istri banyak itu karena memang wanita-wanita itu yang ingin minta dinikahi. Jadi kata Mak Ngah itu, Sakit cakep ya. kata Mak Ngah, kalau orang memandang mata ayah itu aja berapa detik itu pasti langsung kena katanya. Jadi nggak boleh beradu pandangan dengan mata ayah itu. Itu karena ilmu apa karena enggak? Karena ilmu.
nggak mungkin ya kalau nggak. Mm-mm. Tapi dinikahin ya. Dinikahin makanya 40-an. Cuma anaknya cuma satu-satunya abak doang, nggak punya anak yang lain. Tapi nggak keurus sama ayah, abak nggak diurus. Kalau banyak istri. Iya, jadi ya ayah, abak yang bisa mana sih di waktu kecil, anak yang nggak diurus oleh ayahnya. Tapi ayah abak itu ya papa yang layanin sampai meninggal karena buta, karena itu jadi karena beristri terus itu, jadi orang yang tahu rahasianya dikerjain matanya ayah itu, disantet, kalau istilah Jawanya disantet jadi buta. Ayah cerita ke papa, kan ayah cerita ke papa itu memang karena kan memang papa yang layanin ayah kan waktu tuanya. Ayah cerita matanya itu dikerjain orang katanya. Jadi ayah tuh cerita juga matanya itu dikerjain orang melalui belalang. Itu cerita ayah. Jadi orang yang mengerjain itu pakai belalang, jadi mata belalang itu yang ditusuk. Kayak perginya itu. Itu cerita ayah ke papa. Jadi ilmu itu zaman dulu itu memang nyata. Tapi ya alhamdulillah sekarang hal-hal seperti itu sulit ya. Karena orang-orang sekarang itu nggak mampu untuk melakukan ritualnya itu. Ditambah kehidupan. Kalau orang kaya mau melakukan ritual, misal dia tinggal perusahaannya ya bisa bangkrut juga, dia misal bertapa. Emang Makanya berapa lama bertapa? Macam-macam tergantung keilmuan kan. Tergantung petunjuk gurunya bagaimana. Kalau yang guru papa itu 40 hari itu yang bertapa itu yang jadi makanya kenapa dia ceritakan soal kerisnya itu, karena setelah pengisian papa itu dia bilang itu tadi yang bunyi seperti di atas rumah itu tuh gurunya yang datang. Dia bilang itu. Terus baru dicerita soal dia bertapa 40 hari. Datang tuan putri yang cantik di duta. Dan dia kenapa dia belajar ilmu? Penyebab dia belajar ilmu. Jadi dulu itu kan orang kampung kita itu dia merantau namanya ke Muara Labuh. Nah, dia merantau sama ayahnya, dia masih kecil umur 10 tahun. Jadi dulu kan kendaraan itu pedati itu. Nah, ke Muara Labuh itu dulu ada di suatu tempat itu banyak penyamun. Penyamun itu penjahat. Penyamun itu adalah kalau sekarang apa namanya? Begal. Nah, ada dia di stop begal 5 orang. Nah, di situ dia melihat begal ketika menyerang, terutama waktu menyerang dia, ayahnya itu hantam kakinya ke bumi. Nah, waktu ayahnya hantam kaki ke bumi, begal itu mematung. Nah, sejak itu dia ingin belajar, tapi kata ayahnya, kamu masih kecil. Nah, itu. Tapi disitulah mulai dia pengen belajar awalnya, kayak itu ketertarikannya. Ya papa dikeroyok orang, yang papa pulang dari waktu abang Aulia lahir, kan kayak dongeng juga, orang-orang tercampak, kayak dongeng lah. Iya, kayak dongeng-dongeng orang Cina aja kayak gitu filmnya. Iya, tapi itu kenyataan. Karena udah nggak terjadi malah jadi dongeng ya.
Iya, dianggap omong kosong sama orang. Turunnya di ini aja, di dalamnya.